Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Dwi Mauluda Putri dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan publik. Laporan keuangan publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial, informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya, memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Kemudian alasan pembuatan laporan keuangan dari sisi internal sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Kemudian dari sisi eksternalnya, yang pertama sebagai mekanisme pertanggungjawaban, yang kedua sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian tujuan pelaporan keuangan. Ada dua, yang pertama dari umum ya. Yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai. Kemudian yang kedua membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Tujuan khusus yang pertama menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Kemudian menunjuk akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan. Selanjutnya, jenis pelaporan keuangan. Yang pertama, pelaporan kinerja. Refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Kemudian ada pelaporan keuangan, cerminan dari posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada bentuk laporan keuangan sektor publik. Bentuk laporannya ada 4. Yang pertama laporan arus kas, yang kedua laporan kinerja keuangan atau surplus defisit, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan arus kas, laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Pada laporan ini, perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi pendanaan. Kemudian yang kedua ada laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Laporan yang menggambarkan kinerja keuangan pada orang, sektor publik, ketika total pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada total biaya atau belanja disebut surplus, dan sebaliknya disebut defisit. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Kemudian yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik. Selanjutnya ada sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada dasar kas atau cash base, yang kedua ada dasar accrual base, yang ketiga ada akuntansi dana. Yang pertama basis kas. Sistem akuntansi basis kas hanya mengakui aliran kas masuk dan kas keluar. Kemudian pencatatannya dilakukan hanya ketika adanya aliran kas.
Kelebihan dari basis kas, akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi penting dan objektif. Untuk kekurangannya, informasi pendapatan dan modal serta biaya operasional organisasi selama periode tertentu tidak dapat dimunculkan. Yang kedua ada basis akrual. Penerimaan dan biaya bertambah diakui karena diperoleh atau dimasukkan, bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan, dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Kemudian kelebihan dari basis akrual, yang pertama memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Yang kedua, menunjukkan gambaran pendapatan. Yang ketiga, sebagai alat ukur modal. Untuk kelemahannya, yang pertama, penentuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh individu yang mencatat. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Kemudian, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Yang terakhir, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. Kemudian ada akuntansi dana. Dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran, sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi organisasi saat komitmen disepakati. Transaksi itu tidak diakui manakala kas dibayar atau diterima tidak pula ketika faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi saat pemesanan dikirimkan atau diterima. Teknik pelaporan keuangan sektor publik ada 3 tahap. Yang pertama tahapan pencatatan, yang kedua ada tahapan pengikhtisaran, yang ketiga ada tahap pelaporan. Tahap pencatatan ada pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kemudian ada pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal, selanjutnya posting. Tahap pengikhtisaran yang pertama penyusunan neraca saldo, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, pembuatan ayat jurnal pembalik. Kemudian di tahap pelaporan, laporan pada unit kerja organisasi, dan laporan konsolidasian organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apa teman-teman ada pertanyaan? Belum ada. Belum? Belum. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.